Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hidayatahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwanul muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur semoga kula saha panjenengan sedaya tansah aturaken marang sayyidina Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenannya kula saha panjenengan sedaya wonten ing siang menika saged sami rawuh nindakaken lan nglaksanakaken napa ingkang dados kunjunganipun Allah Subhanahu wa taala. Arbi idza nudiya lis-sholati yaumal jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini, waktu yang kita sediakan untuk istijabah panggilan Allah ini, betul-betul dadosaken kula saha panjenengan sedaya pikantuk rahmat, hidayah juga ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini takmir memilihkan tema untuk kita bahas bersama adalah dengan silaturahim kita perkuat persatuan dan kesatuan. Silaturahmi tahaqqaq quwwatul ittihad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari akan tema yang diberikan oleh takmir masjid ini, saya sadar betul bahwa pilih tema yang luas itu tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam waktu yang sangat relatif singkat. Oleh karena itu izinkanlah kami nanti hanya berkutat seputar silaturahim dan urgensinya. Sebab ketika kita belum mendudukkan silaturahim itu sebagai sesuatu pada porsinya, pada hal yang semestinya, maka berarti kita nanti tidak akan bisa menerima silaturahim itu sebagaimana adanya. Hanya orang-orang yang tahu bahwa barang itu nilainya, harganya tinggi, yang bisa kemudian memaknai, merawat, dan menjaga akan barang itu. Barangkali berlian di hadapan orang-orang yang tidak mengerti, maka dia akan perlakukan sebagai batu-batu yang lain, batu-batu biasa saja, karena sejatinya memang batu. Oleh karena itu sekali lagi mungkin kami hanya membatasi pada silaturahim itu dalam posisinya di dalam perintah Allah atau posisinya hukumnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terkait hal menika kula panjenengan sedaya saged membuka surah An-Nisa mulai ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada ayat tersebut di surah An-Nisa mulai ayat 1 Allah berikan informasi kepada kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Oh eling-eling menungso itaku padha wedya sira kabeh Rabbakum maring pangeran sira kabeh alladzi kang khalaqa kang wis dadekake kum ing sira kabeh min nafsin wahidatin saking jiwa yang satu, saking bahan yang satu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sepintas kita perlu mengerti surah An-Nisa ini. Kalau kita belajar di tafsir, kita buka tafsir saja, maka kita akan ketemukan keterangan bahwa An-Nisa ini ada dua, ada An-Nisa'ul Kubra dan An-Nisa'ul Sughra. An-Nisa'ul Kubra itu sing kula wae ngantos akhir, ada ratusan ayat ya, termasuk ayat yang panjang. Dan kalau buka maka akan ketemu di juz 4 itu ya, sampai akhir itu An-Nisa'ul Kubra. Sedangkan An-Nisa'ul Sughra itu adalah ayat-ayat yang juga terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan perempuan, sehingga dikatakan perempuan, tapi khusus hanya beberapa, tidak panjang, yang orang sering menyebut dengan surah At-Tolaq. Surah At-Tolaq. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran ini ya fihi ayatun muhkamatun. Maka surah An-Nisa ini termasuk kandungannya, ajarannya terkait dengan hukum-hukum, banyak mengandung hukum. Saya jadi mengerti ketika sudah jauh mempelajari kulot emut dan kulot SMA niku wonten ujian maos kitab terakhir sebagai bentuk kelulusan. Kenapa ya kok yang dipilih itu surah An-Nisa bukan surah yang lain? Ternyata akhirnya kita paham memang dalam An-Nisa itu ya kandungannya hukum-hukum banyak sekali. Hukum tentang waris ada di surah An-Nisa. Hukum tentang bagaimana memperlakukan anak yatim, merawat anak yatim, mengelola hartanya benar anak yatim ada di An-Nisa. Wa atul yatama amwalahum dan seterusnya itu. Yang ingin saya katakan, maka di dalam ini juga Allah sampaikan tentang hukum posisi silaturahim. Bisa kita baca lagi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin
wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Masya Allah. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Bihi, yang dengan nama Allah itu tasaaluna, kalian semua podo njaluk. Berlaku kebiasaan adalah ketika kita meminta kepada seseorang yang itu ingin sekali diloloskan permintaannya, maka selalu kita ucapkan, demi Allah saya mohon sebenar-benarnya, alladzi tasaaluna bihi, dengan nama Allah. Dan terus dilanjutkan wal arham. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya silaturahim wal arham sil arham, sambunglah silaturahim. Maka silaturahim di sini posisi dan kedudukannya sama dengan perintah untuk takut kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Berarti kalau kita paham betul bahwa takut kepada Allah adalah hal yang tidak bisa ditawar, satu hal yang tidak bisa diabaikan, berarti posisinya sangat strategis, maka itu kelasnya sejajar dengan silaturahim. Maka kalau ada di antara kita yang tidak memperhatikan akan hal ini, ya barangkali patut menjadi catatan kita bersama, jangan-jangan salah kita dalam keberagamaan kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah, dalam surah yang lain silaturahim lebih jelas lagi posisinya, tergambar dalam surah Ar-Ra'd. Panjenengan mungkin bisa buka di ayat 19 surah Ar-Ra'd. Allah sampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afaman ya'lamu annama unzila ilaihi min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Afaman ya'lamu, bukankah kalian tahu? Pertanyaan dalam Al-Quran salah satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena pertanyaan ini namanya istifham bil ingkar, pertanyaan yang menyatakan mesenya bukan takut tapi ndudui gak padha lore. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, apakah sama orang yang menerima Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu yang benar, yang tidak ada keraguan sama sekali, itu sama dengan orang-orang yang buta, artinya orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran, orang-orang yang tidak mau membenarkan Al-Quran, orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Apakah sama? Pasti tidak sama. Karena pasti tidak sama, maka pertanyaan itu sebetulnya tidak perlu dijawab, tapi informasi yang disampaikan Al-Quran dalam tafsir dinamakan istifham lil inkar, pertanyaan untuk menyatakan tidak sama. Sehingga kalau kita ringkes bisa jadi kapodo wong iku sing melek ambek sing ngomong. Kemudian dikatakan di sana dalam tafsir itu adalah merupakan perumpamaan atau pernyataan antara sahabat Abbas, pamanipun Kanjeng Nabi, dengan sahabat
Abu Jahal, ya. Sama? Tidak sama. Jelas profilnya Abbas bagaimana, Hamzah bagaimana, yang kemudian dia mengorbankan dirinya inspirasi Al-Quran, menyerahkan nyawanya, dengan mereka yang sama-sama paman Nabi tapi memusuhi, bahkan menjadi penghalang rintang terbesar dalam dakwanya Kanjeng Nabi. Jawabnya tidak sama. Tetapi yang mampu untuk menggambar ini innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang-orang yang mempunyai albab, mempunyai lub pikiran, kejernihan hati, yang akan mampu mengambil pelajaran ini. Kemudian di ayat itu dilanjutkan tentang ciri-ciri ulul albab, alladzina yufuna bi ahdillahi wa yanqudunal mitsaq. Dilanjutkan ini sebagai pembahasan kita, walladzina yasiluna ma amarallahu ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ulul albab, mereka yang punya hati, punya pikiran, adalah mereka-mereka yang yasilu nama amarallah, yang menyambung apa yang oleh Allah diperintahkan ayu sholat untuk disambung. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung? Ya rahim kita, kasih sayang kita, keluarga kita, saudara kita, sanak pandai tolan kita. Wa yakhafuna su'al hisab, dan orang-orang yang takut, yang memperhatikan, yang khawatir dengan jeleknya hisabnya. Wa yakhafuna su'al hisab. Ayat berikutnya makin panjenengan sakit teruskan, disejajarkan dengan orang yang yunfikuna sirraw wa alaniyah, disejajarkan dengan orang-orang yang wa aqamus shalah wa atuz zakata. Jadi silaturahim itu posisinya sama dengan, kalau kita memperjuangkan dengan sholat kita, maka sejatinya kita jujur, kita juga harus memperjuangkan silaturahim kita. Karena disejajarkan pakai waktu atof, sama sejajar. Masya Allah, ini barangkali yang menjadi catatan yang penting sekali. Sesenang sekali ketika Bapak khotib, ketika takmir memilih ini, karena ini barangkali sering sudah kita lupakan. Bukti kalau kita melupakan, ya nun sewu. Ya, kalau secara gambar ini alhamdulillah kita tahu sekarang itu ada kumpulan bani ini. Tapi yang perlu dikitakan adalah bagaimana kita takut dan kita menyadari siapapun kita, ini adalah min nafsi wahidah. Kalau di Malang ini ada idola, Ikatan Duluran Lamongan, ada Madas. Kita berharap agar mereka itu tidak melupakan min nafsi wahidah, dan silaturahim kita itu harus sampai setingkat itu. Kalau kemudian kita gagal, kita bentuk organisasi silaturahim, tapi sebatas itu dan membuat perpecahan di antara kita, barangkali ini juga bukan sesuatu yang benar. Untuk memulai memang tidak bisa seluruhnya. Kita bentuk yang kecil-kecil dari bani ini, bani itu, tapi besar kelurahan utara sudah, bahwa kepentingan terbesar kita adalah kepentingan kebersamaan, ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islam. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Di akhir khutbah kami, saya perlu sampaikan satu kasus. Alhamdulillah di kami, pesantren kami itu malam Jumat itu kita ajarkan kepada anak-anak kami, ya, santri-santri kami untuk
betul-betul memperhatikan ini dan mendoakan, karena silaturahim itu tidak hanya kepada mereka yang masih hidup. Silaturahim itu harus kita sampaikan juga kepada mereka yang sudah tidak ada, mbah kita, buyut kita. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran? Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Memohonkan ampun kepada saudara-saudara yang telah mendahului kita. Nah, kemudian saya perintahkan kepada anak-anak kita, jangan-jangan mungkin kita juga begitu makin untuk menulis, dan itu wajib dibacakan Fatihah untuk leluhurnya itu sampai kepada Mbah masih 99%. Bapak 100% gitu, terwonten yang mengerti bapak. Ya, sekalipun mungkin ya pengertiannya salah, bapaknya angkat tapi nggak ngerti ditulis ya. Mbah masih sampai buyut niku tinggal ada 60%. Sampai canggah wis tambah 5 maneh. Sampai waring sak pondok belas mboten sing semerang. Ngerti lho. Ya kembali kepada kita, panjenengan sendiri. Coba mangke panjenengan duduk di rumah, kemudian aku kepingin Fatihah, tak Fatihah apa? Mbah, buyut, canggah, wareng, ya, kemudian udak-udak, siwur, kecepok basah, regomprak, sampai kan dalam Jawa, dan di dalam Jawa itu sampai turun 19. Masya Allah, tapi kita sampai mbah cukup. Ya barangkali ini menjadi catatan kita, pokok ini digiatkan kembali, kita sambungkan anak-anak cucu kita. Kalau kita sudah seperti ini, hanya sampai tahu dengan mbah kita, buyut kita, canggah kita, maka jangan sampai anak kita seperti harus lebih jauh. Masyarakat hadirin, dan sekarang ini carut marut ya 2 tahun tidak berhenti silang pendapat itu ya seputar silaturahim, silsilah ini nyambung, ini tidak nyambung, saya tidak tertarik membahas itu, tapi ini warning kagem kula panjenengan sedaya ini terjadi karena memang kita tidak sedang memberi perhatian terhadap silaturahim. Mungkin apa yang kita lakukan, sholat yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita lakukan, zakat yang sudah kita lakukan, semuanya itu akan lengkap jika kita juga menjalankan antara silaturahim. Dengan ini mudah-mudahan keutuhan bangsa, keutuhan saudara umat Islam kita ini betul-betul bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana Allahu bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin syafi'ina qurrata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.